Jadi, inilah yang membuat saya pribadi dan teman-teman di sini merasa senang sekali. Dan di sini juga mungkin ada teman-teman yang belum kenal. Saya juga memang mengundang beberapa orang-orang baru ya. Tapi mungkin juga ada yang sudah kenal. Ini ada Pak Dennis Teja. Beliau ini adalah CEO dan founder dari Opus. Dan yang lebih membanggakan lagi, beliau ini adalah salah satu dari ambassador-nya Cyberport. Terus perwakilan yang ada di sini juga, terima kasih nih Bu Jeti, ini mewakili BPJS Ketenagakerjaan. Terus beberapa lagi saya lihat di sini, ini ada April juga nih yang suka juga untuk berseliweran di medsos ya kan, terima kasih April. Nah khusus ada juga di sini dua pekerja migran kita yang karyanya luar biasa terkait dengan literasi atau tulis menulis. Jadi saya beruntung sekali bisa ketemu dengan mereka ketika saya berkunjung ke salah satu tempat di Hong Kong. Pertama ini Ibu Ginda Aprilia. Ini beliau. Jadi beliau sudah ada paling tidak dua tulisan. Pertama itu merupakan kumpulan dari cerita pendek ya, yang di situ diberikan kata pengantar oleh ya sastrawan terkenal Indonesia Pipit Senja. Ya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu, tapi itu sangat terkenal di Indonesia. Dan yang kedua, bukunya ini diberikan langsung oleh beliau ketika saya ketemu beliau di Taman Meifu. Judulnya Hong Kong I'm in Hope. Ini kemasannya bagus sekali. Ini cerita mengenai berbagai hal suka duka dari warga kita yang ada di Hong Kong. Jadi ini Hong Kong I'm in Hope, sayap-sayap cinta Ginda. Ini luar biasa. Jadi bukan saya mempromosikan ya. Dan yang kedua, ini Ibu Sarmini. Ini sudah ada beberapa tulisan beliau. Satu yang beliau berikan juga ke saya. Cuma saya lupa di mana saya ketemu beliau. Karena saking banyaknya teman-teman berprestasi. Ini judulnya Kata Doa Cinta. Nah, dan beliau juga sudah menulis lagi. Ini beliau dari bengkel ini ya, narasi ya, ini ya, bengkel narasi kan. Dan yang lebih luar biasa, sekarang ini beliau sedang memfinalisasi satu karya tulis atau cerita dalam bahasa Inggris. Ini, dan saya diminta oleh beliau untuk ya sedikit ya bercerita juga ya di dalam kata sambutan atau kata pengantar dari novel tersebut. Jadi ini memperlihatkan betapa kayanya kita yang ada di sini. Ini bisa lihat juga ada Konde. Ini stand up komedian kita ini, ya kan? Jadi dalam kesempatan ini Bapak Ibu teman-teman semua izinkan saya agak berbicara lebih panjang ya. Tapi jangan khawatir, kita masih punya cukup waktu untuk berdiskusi ya, untuk berdialog. Dan masalah perut jangan khawatir juga, ada makanan yang sehat sekali dan makanan yang juga ya agak inilah ya. Ya, sedang-sedang saja gitu ada gitu ya. Itu silahkan sambil kita mendengarkan atau melihat presentasi saya juga tadi lupa menyampaikan bahwa di sini juga ada perwakilan dari teman-teman NGO, ada Butania ini, ya kan. Jadi ini memperlihatkan bahwa masalah yang kita hadapi, yang dihadapi oleh anak bangsa di Hong Kong itu sebenarnya bukan hanya masalah yang harus diselesaikan oleh KJRI Hong Kong. Saya berterima kasih sekali teman-teman ini punya peranan sangat penting, ya kan, dalam membantu meringankan sebagian dari tugas-tugas kami. Contoh nih, saya belum tadi menyampaikan, Bu Natalia dari IDN Global ini sangat banyak informasi penting yang beliau miliki, ya kan. Dan saya juga banyak dihubungkan dengan masyarakat kita di berbagai titik, antara lain peran dari Bu Natalia. Ya kan. Nah, ini Bu Natalia. Saya dibawa keliling juga, ada ke shelter juga oleh Bu Natalia. Saya menemukan bakat di bawah jembatan oleh Bu Natalia juga. Ya kan? Jadi banyak sekali. Nah pertemuan hari ini, selamat datang Pak Aryo. Ini dari Tugu Insurance.
Ada Pak Insan juga tadi saya lihat di belakang ya. Jadi pertemuan hari ini, pertama ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan ketika saya pertama datang ke sini. Saya sudah berada di Hong Kong kalau dengan bulan ini 13 bulan tepatnya. Bahwa saya ingin KJRI itu tidak berjarak dengan teman-teman semua. Ya kan? Ini adalah rumah Indonesia. Dan kunci dari segala sesuatunya itu, kunci dari hubungan itu adalah komunikasi yang baik. Dan kami sebagai wakil resmi pemerintah dan bangsa Indonesia di Hong Kong ingin juga menyampaikan apa yang kami lakukan. Karena barangkali teman-teman ada yang tidak tahu apa yang kita lakukan, ya kan? Sehingga timbullah barangkali dusta di antara kita. Nah, itu yang kita tidak ingin tercipta, ya kan? Jadi salah satu tujuan pertemuan hari ini adalah kita ingin atau kami ingin menyampaikan inilah bentuk pertanggungjawaban kami ke teman-teman semua. Karena apa yang saya akan sampaikan ini sebagian besar itu adalah masukan, kritikan, ya kan, dari teman-teman semua. Ini kita lakukan perbaikan-perbaikan, tapi tentunya kita juga memiliki keterbatasan dalam menindaklanjuti atau menyelesaikan. Yang berikutnya, maksud dan tujuan pertemuan hari ini adalah saya menginginkan kita sebagai anak bangsa yang berada di Hong Kong ini itu tidak terserabut dari akar budaya kita. Saya tidak mempermasalahkan teman-teman masih menjadi warga negara Indonesia atau tidak, tapi yang saya inginkan adalah kecintaan terhadap Indonesia tidak luntur. Karena ada juga orang tertentu barangkali paspornya Indonesia tapi kok lebih kejam menghujat Indonesia dibandingkan yang tidak. Nah, itu yang saya tidak ingin terjadi. Dan barangkali teman-teman juga tidak tahu bahwa sebagian dari teman-teman itu ada yang sudah berhasil menaklukkan Hong Kong. Nah, Pak Weli, selamat datang Pak Weli. Silakan Pak Weli di depan nih Pak. Ini juga satu undangan yang memang sekarang khusus saya undang. Mungkin teman-teman belum ketemu beliau. Beliau ini sebenarnya adalah diaspora kita di Queensland, Australia. Jadi beliau punya juga ada hubungan dengan Hong Kong. Ya, secara berkala juga ke Hong Kong ya Pak Weli ya. Dan banyak sekali pengalaman hidup beliau. Ya, saya tidak ingin bercerita banyak betapa pentingnya beliau ya kan. Jadi kenapa saya undang, nanti kita dengar, kita lihat apa yang akan saya mau minta beliau untuk sampaikan ya. Jadi saya sampaikan bahwa cukup banyak warga kita di sini yang sukses. Nah, saya ingin itu teman-teman itu ini kan terkait dengan masa depan adalah antara lain ditentukan adanya networking, bukan hanya masalah pintar atau tidak, ya kan. Nah, di sini saya senang sekali ada Pak Dennis Teja, seorang CEO ya dari Opus ya. Beliau tentunya mencari talenta-talenta khusus ya kan. Dan tentunya juga kami berharap ada teman-teman yang bisa juga bergabung di Cyberport Pak Dennis, karena Pak Dennis ini kan sebagai ambassador di Cyberport ya. Karena saya melihat mahasiswa-mahasiswa kita ini pintar-pintar. Dan teman-teman PMI kita pun juga pintar, Pak. Tinggal sekarang itu adalah aksesnya, ya kan. Kalau tidak ada networking ya agak susah, gitu loh. Jadi ini yang kita harapkan bisa dilakukan oleh teman-teman. Jadi inilah maksud dan tujuan pertemuan kita. Mungkin ada yang belum pernah ketemu sama sekali, ya kan. Di sini ketemu. Ini juga sudah saya lakukan 2 minggu yang lalu di Macau. Jadi kami berhasil mengumpulkan 150 warga kita, baik yang sudah 40 tahun berada di Macau dan sudah memegang peranan penting atau jadi main kunci di sejumlah sektor di Macau, itu tetap kita ketemu ya. Dan mereka senang sekali. Jadi ini sebagai pengantar Bapak Ibu semua, dan izinkan saya sedikit untuk menyampaikan semacam report kami, ya kan. Karena ini bagian dari transparansi dan akuntabilitas kami sebagai wakil pemerintah dan bangsa. Jadi setiap organisasi pasti memiliki satu dasar untuk melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu. Kita atau kami di Kementerian Luar Negeri, karena kan yang namanya
perwakilan Indonesia seperti Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong ini adalah wakil resmi pemerintah dan bangsa Indonesia yang berada di bawah kewenangannya Kementerian Luar Negeri. Nah, kita memiliki ada satu dasar atau satu acuan dalam melaksanakan kegiatan berdiplomasi di luar negeri. Jadi dalam 10 tahun terakhir inilah prioritas yang kita pegang. Memang kalau kita lihat yang terkait dengan penguatan diplomasi kedaulatan dan kebangsaan barangkali tidak terlalu banyak kita lakukan, karena ini pertama adalah wilayah-wilayah kita yang perbatasan dengan wilayah dengan negara lainnya. Terus penguatan peran Indonesia di kawasan ya ada kaitannya, meskipun tidak terlalu besar ya. Nah, tapi 3 yang lain itu sangat terkait dan sangat besar ya Pak, perannya peran perwakilan terutama di Hong Kong untuk melakukan ini. Tapi saya akan mulai dulu pertama, 4 peran ini di luar yang plus 1 tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya penguatan infrastruktur diplomasi. Apa itu infrastruktur diplomasi? Kita coba lihat halaman berikutnya. Jadi ini kalau teman-teman agak sedikit melihat agak futuristik, ini adalah berkat bantuan dari 2 anak muda kita yang bertugas di KJRI, yaitu mana kakak Yogi di sini, dan kakak Pia ini kalau jangkrik itu 2 maut atau 2 racun ya. Karena memang luar biasa. Jadi ini karya mereka ya. Jadi saya kembali kepada infrastruktur diplomasi itu adalah yang mendukung pelaksanaan tadi yang namanya prioritas-prioritas yang 4 tadi. Nah di sini itu kalau kita memang secara simpel menyatakan itu adalah dukungan manajemen dan administrasi. Nah, saya juga di sini nanti ingin memperkenalkan teman-teman kita, karena mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman ketemu dengan staf kita di luar atau pejabat kita atau mungkin teman-teman dari KJRI tidak tahu ini beliau di mana. Jadi kalau yang terkait dengan manajemen dan administrasi yang merupakan pendukung dari infrastruktur diplomasi itu paling tidak 3 fungsi ini yang melaksanakan, yang bertanggung jawab ya. Pertama adalah fungsi kekanseleraian. Ini sebenarnya sekjen kalau kita lihat di Kementerian. Pak B, makasih ya. Ini merupakan sekjen kalau kita lihat di kementerian atau lembaga. Ini adalah pejabat